Perkenalkan, kami dari kelompok 5 PDB 35 dan saya Rahma Hanifah dari Prodi Kedokteran Hewan. Saya Naini Selaraswati dari Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan. Saya Naila Sarah Adila dari Prodi Kedokteran Hewan. Saya Asia Yasifi dari Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan. Saya Rivalta Penganto dari Prodi Kedokteran Hewan. Saya Cahaya Asukin dari Prodi Keperawatan. Dan saya Vanessa Karista Hirupat dari Prodi Bahasa dan Sastra Jepang. Nah, sekarang kita ada di Museum Dr. Sutomo. Tempatnya di mana nih? Di Jalan Bubutan nomor 85 sampai 87. Oke, ikuti keasikan kita selama ada di museum ini ya. Stay tune. Pelaksanaan field study, kelompok kami telah melakukan metode melalui observasi partisipatif, di mana kami mendapat wawasan praktis tentang biografi dan perjalanan hidup yang tertulis melalui panel informasi yang telah dijelaskan oleh pemandu. Di sebuah sudut Surabaya, Museum Dr. Sutomo berdiri sebagai ruang sunyi yang menyimpan jejak perjuangan. Di tempat inilah kita belajar bahwa nilai Pancasila bukan hanya teori, tetapi sikap hidup yang diperjuangkan dengan keberanian dan kepedulian. Kisah Dr. Sutomo mengingatkan kita tentang arti menjadi warga negara yang bertanggung jawab, yang menggunakan ilmu dan kata-kata untuk membawa perubahan. Melalui perjalanan ini, kita tidak hanya memahami sejarah, tetapi juga makna kebangsaan dalam bahasa Indonesia yang kita ucapkan setiap hari, bahasa yang mempersatukan kita. Mari melangkah, mengenal, dan meresapi pesan kebangsaan yang ditinggalkan oleh beliau. Museum Dr. Sutomo dipilih sebagai lokasi field study karena memiliki nilai historis dan edukatif yang sangat relevan dengan kajian tentang perkembangan ilmu kedokteran di Indonesia. Dr. Sutomo dikenal bukan hanya sebagai tokoh perintis kemerdekaan, tetapi juga sebagai pelopor dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Melalui museum ini, pengunjung dapat melihat secara langsung perjalanan hidup, perjuangan, serta dedikasi beliau dalam memajukan ilmu kedokteran dan semangat nasionalisme. Museum ini menjadi sumber data sekunder yang penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai perjuangan, kemanusiaan, dan pengabdian Dr. Sutomo masih relevan dalam konteks pendidikan dan profesi kedokteran masa kini. Jadi Museum Dr. Sutomo itu dibagi menjadi 3 zona. Ini adalah zona utamanya. Dan untuk di zona pertama sendiri itu ada 2 lantai. Untuk lantai yang pertama itu lebih membahas tentang biografinya beliau. Jadi mulai dari lahir sampai petugas di berbagai kota itu ada di lantai pertama. Setelah itu misalnya ke lantai kedua itu lebih ke zona profesi. Jadi teman-teman nanti bisa melihat ada beberapa koleksi yang berhubungan dengan profesinya beliau, yaitu sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin. Pada zona 1, kami melihat dan mempelajari secara ringkas mengenai kehidupan Dr. Sutomo dari lahir hingga dewasa. Pada zona ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu di lantai 1 dan lantai 2. Saat di lantai 1, kami melihat sejarah kelahiran, keluarga, pendidikan, profesi, hingga kehidupan asrama Dr. Sutomo. Sedangkan di lantai 2, kami bisa melihat banyak sekali peralatan kedokteran zaman dahulu serta barang pribadi milik Dr. Sutomo. Kami pun sangat kagum dengan bangunan ini, atau disebut sebagai Gedung Nasional Indonesia, yang merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Surabaya. Dan bahannya itu masih terbuat dari kaca. Jadi penggunaannya bisa digunakan berulang kali dengan cara disterilkan terlebih dahulu. Memasuki zona kedua yang berada di pendopo berisi rekam jejak perjuangan dan membahas semangat beliau mendirikan beberapa organisasi hingga peran Dr. Sutomo menginisiasi dan mengangkat sejarah pembangunan Gedung Nasional Indonesia yang menjadi tempat pertemuan penting untuk memperjuangkan kemerdekaan. Di zona ini ditampilkan sejarah lahirnya Budi Utomo. Atas jasa-jasanya sebagai pendiri Budi Utomo, Dr. Sutomo diabadikan pada uang kertas Rp1.000 pada tahun 1980. Pada zona ini, kita dapat melihat langsung uang kertas kuno yang menampilkan wajah Dr. Sutomo. Hanya berhimpun di orang-orang terpelajar saja, teman-teman. Jadi mahasiswa dan orang-orang bersekolah. Dan PBI ini adalah organisasi yang berhimpun di masyarakat Indonesia.
organisasi PBI ini membangun bank nih teman-teman. Nah, banknya ini pertama Bank Umitra, sebelum akhirnya berganti nama menjadi Bank Nasional Indonesia. Dulunya, organisasi PBI yang didirikan oleh Dr. Sutomo telah mendirikan bangunan Bank Indonesia yang sekarang telah menjadi SMK Bubuk. Pada zona terakhir, membawa pengunjung menuju area makam, sehingga pada zona ini pengunjung dapat mengenang perjuangan beliau sekaligus melakukan ziarah dengan khidmat. Kenapa pada akhirnya Dr. Sutomo itu dimakamkan di Surabaya? Oke, jadi mengapa Dr. Sutomo dimakamkan di Surabaya atau lebih tepatnya di dekat TNI? Jadi beliau ini tuh dulu pernah berwasiat bahwa beliau ini ingin dimakamkan dekat dengan rakyat. Dan karena itu Dr. Sutomo ini tuh kan banyak beraktivitas di dekat GNI ya teman-teman. Jadi beliau ini tuh dimakamkan di dekat Museum Dr. Sutomo. Menanya lagi Kak, apakah dari dulu makam Dr. Sutomo ini ada di sini atau pernah dipindah dari tempat lain terus ditunda? Untuk makamnya Dr. Sutomo sendiri itu tidak berpindah-pindah ya teman-teman. Jadi makam dari Dr. Sutomo sendiri itu dari dulu hingga sekarang udah di sini. Jadi untuk istrinya beliau ini tuh dimakamkan di Kembang Kuning. Mengapa beliau dimakamkan di Kembang Kuning? Karena mungkin kan beliau ini kan orang Belanda ya teman-teman. Jadi beliau itu dimakamkan di makam orang-orang khusus Belanda.